Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para momis. Semoga para momis yang berbahagia selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya Ayu. Saya tentunya tidak sendirian dalam podcast ini. Saya ditemani oleh Ibu Bidan yang cantik jelita, yakni Ibu Bidan Zulfi Hajar. Selamat pagi Ibu Bidan. Selamat pagi Mbak Ayu. Sehat Ibu Bidan? Alhamdulillah sehat. Tentunya sebelum saya menyinggung ke tema di podcast pada pagi hari ini, kayaknya nggak afdol kalau kita belum kenalan dulu sama narasumber saya yang top ini ya. Oke, Bu Bidan, saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Zulfia, saya dinas di Kamar Bersalin RSD Nganjuk. Semoga materi yang kita bawakan kali ini bermanfaat. Tentunya bermanfaat. Karena pada pagi hari ini kami akan membahas soal perdarahan pasca salin. Wow, soal temanya tentang perdarahan di bidangnya. Kayaknya kalau orang mendengar namanya perdarahan itu sudah mengerikan. Karena pasti ada kejadian yang menimbulkan darah dan otomatis banyak. Ya, betul ya Bu Bidan ya? Ya, Iya. agak horor ya materinya. Iya, tentunya sebelum ngeri-ngeri sedap di awal, kayaknya lebih baik kita bahas dulu deh definisi perdarahan pasca salin itu apa sih Bu Bidan? Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang HPP atau hemorrhage postpartum atau perdarahan pasca salin, perlu kita ketahui dari definisi dari HPP itu apa sih? Jadi HPP atau perdarahan pasca salin itu perdarahan yang keluar dari jalan lahir setelah bayi lahir. Jadi ada HPP primer, ada HPP sekunder. Untuk HPP primer, itu HPP yang terjadi dalam 24 jam pertama pasca salin. Sedangkan untuk HPP sekunder, HPP yang terjadi setelah 24 jam hingga 12 minggu pasca salin. Untuk jumlah perdarahannya, bila persalinan normal atau per vaginam, itu lebih dari 500 cc. Sedangkan untuk per abdominal dikategorikan terjadi HPP itu bila jumlah perdarahannya lebih dari 1000 cc. Begitu Mbak Ayu. Oh gitu ya. Jadi memang kan semua ibu nifas pasti mengeluarkan darah yang apa yang biasa disebut tuh darah nifas ya Bu Bidan ya. Cuman karena jumlahnya itu nanti dikategorikan berapa cc-nya. Kalau yaitu tadi kalau yang per abdominal di atas 1000 cc, kalau yang per vaginam di atas 500 cc. Jadi ada jumlahnya. Jadi baru masuk kategori perdarahan tuh kalau jumlahnya memenuhi persyaratan itu tadi. Cuman gini nih Bu Bidan, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan ibu itu habis melahirkan kok bisa mengalami perdarahan pasca salin? Mungkin faktor resikonya apa? Atau mungkin penyebabnya apa gitu? Oh ya, sebenarnya banyak banget Mbak Ayu faktor resiko atau predisposisi terjadinya HPP ya. Jadi mulai dari faktor antepartumnya, intrapartumnya, bahkan pascapartumnya. Jadi untuk antepartum itu dari faktor ibu, misal ibu ini multigravida atau grandomulti ya, atau kehamilan kedua, ketiga, keempat, atau bahkan lebih dari itu. Itu menjadi faktor resiko terjadinya HPP. Kenapa? Karena elastisitas dan kekuatan otot rahim pada ibu yang hamil berulang kali itu berbeda sekali dengan ibu yang hamil pertama. Jadi eh, proses terjadinya HPP itu ketika bayi lahir, kemudian plasenta lepas. Jadi pembuluh darah di uterus itu harusnya bisa terjepit dengan kontraksi otot uterusnya. Nah, karena otot-otot uterus pada grande multi atau pada multipara itu keelastisitasan dan kekuatan menjepitnya itu lemah atau berkurang sehingga ototnya itu kurang bisa menjepit pembuluh darahnya sehingga pembuluh darahnya itu ngocor sedangkan per menitnya itu bisa keluar sampai dengan 500 cc. Jadi berbahaya sekali memang kalau sampai terjadi perdarahan. Nah, di samping faktor seringnya hamil atau banyaknya anak ya, itu juga kondisi janin, misal pada kelainan kongenital. Jadi janin dengan satu kelainan kongenital itu ada kemungkinan mempunyai kelainan kongenital yang lain. Biasanya ditandai dengan produksi cairan ketuban yang berlebih. Biasanya pada hasil USG bisa muncul polihidramnion. Pada kasus polihidramnion ini hampir sama dengan kondisi kehamilan bayi kembar atau lebih atau pada bayi besar. Jadi keregangan otot uterus itu maksimal dalam waktu yang lama.
Jadi sebelum kehamilan ini cukup bulan, itu rahim sudah melar, sudah meregang maksimal. Jadi membawa beban sebanyak itu dan lebih lama. Jadi lebih berat dan lebih lama dibandingkan dengan kehamilan yang normal. Sehingga faktor-faktor tersebut konsepnya sama kayak yang tadi, karena keregangan otot rahim yang eh, berlebih, itu bisa mengakibatkan kelemahan otot rahim saat harusnya dia berkontraksi, tapi kemampuan berkontraksinya menurun. Gitu. Kemudian ada faktor dari ibunya karena kalau ibu anemi ya, ibu anemi itu juga bisa jadi faktor resiko HPP. Karena hemoglobin yang kurang, jadi hemoglobin itu kan tugasnya bawa oksigen, bawa nutrisi dalam darah ya, sel darah merah. Kalau kurang, sedangkan untuk kontraksi rahim itu membutuhkan energi, membutuhkan oksigen, membutuhkan nutrisi. Kalau kurang ya otomatis kemampuan berkontraksinya akan lemah juga, iya. Dan itu kayak kalah start kita kalau menghadapi anemia dalam HPP itu. Karena mau dikasih obat kayak apa, itu kinerjanya itu kurang cepat. Jadi untuk kasus HPP karena anemia ini jadi PR kita ya, karena itu bisa diantisipasi sebenarnya sejak ANC. Gitu. Selain itu juga faktor gangguan bekuan darah. Misal ya, sejak sebelum hamil atau sejak anak-anak. Misal ada anak-anak kita itu yang terbentur meja atau terbentur benda apa gitu kok mudah memar, biru-biru. Itu tanda khusus sebenarnya buat kita harus perhatian tuh sebenarnya. Jadi bisa jadi si anak ini ada gangguan bekuan darah di mana saat dia menghadapi persalinan nanti itu jadi momok karena ada indikasi mempunyai gangguan bekuan darah. Nah, di samping itu juga ada ibu-ibu yang punya sakit jantung, ginjal, atau autoimun ya, seperti lupus itu kadang ada yang dapat terapi pengencer darah. Jadi selama hamil tuh minum obat pengencer darah. Jadi untuk kasus seperti ini biasanya menjelang persalinan tuh dikasih stek waktu. Jadi di stop dulu terapi untuk pengencer darahnya itu supaya saat bersalin itu kemampuan bekuan darahnya itu sudah pulih lagi. Kalaupun kita sudah mengkondisikan sekian bagusnya ya supaya bekuan darahnya berfungsi lagi tapi masih terjadi perdarahan, ya kita harus berpikir lagi, ini perdarahannya dari mana sih? Apakah masih ada sisa jaringan atau sisa plasenta atau ada robekan atau ada sebab lain. Begitu faktor resikonya. Jadi banyak banget Mbak Ayu. Jadi psikososial pun sebenarnya juga mempengaruhi. Misal di rumah itu ada kebiasaan tarak ya, jadi membatasi makanan, kemudian penggunaan centing yang berlebih itu juga nggak baik. Itu bisa menghambat proses penyembuhan sehingga menyebabkan HPP. Kadang ada yang ibu takut bergerak. Ya benar banget itu juga. Jadi mempengaruhi sirkulasi darah yang ada di organ kewanitaan, di organ reproduksi ya, yang harusnya bisa pulih tapi terhambat karena mobilisasi ibunya kurang. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari faktor resikonya dan beberapa penyebabnya tadi ya Bu Bidan ya, sebenarnya untuk perdarahan pasca salin ini mungkin tidak semuanya akan mengalami perdarahan ya pada ibu habis melahirkan. Cuman ada beberapa penyebab yang mungkin bisa dicegah dulu, ada juga penyebab yang mungkin terjadi pada saat terjadi persalinan itu sendiri, kayak misal anemia kan memang bisa dihindari dulu ya, mungkin dengan terapi-terapi sebelum menghadapi persalinan. Terus gini Bu Bidan, saya mau tanya, kan tadi sempat disinggung soal perdarahan primer dan sekunder. Ya kalau primer mungkin ibu bersalin kan masih di lingkungan kesehatan, maksudnya masih ada tenaga kesehatan yang mendampingi. Itu kira-kira bagaimana penanganannya? Dan kalau seandainya ibu sudah di rumah, seperti perdarahan sekunder, mungkin ibu sudah pulang dari rumah sakit misal, terus dia sudah beraktivitas, ternyata tiba-tiba terjadi perdarahan dan mungkin cara membedakan si ibu ini apakah perdarahannya masih dalam batas normal ataukah yang abnormal itu bagaimana? Kadang kan kalau kita orang awam nggak tahu sudah panik duluan, jadi lama nggak nyampe ke fase kesehatan sudah terlambat gitu. Gimana Bu Bidan? Ya benar banget ya, karena kebanyakan pasien yang sampai di rumah sakit itu sudah dalam kondisi shock atau pre-shock. Jadi kita jangan capek-capek untuk mengedukasi pasien dan keluarganya ya. Misal untuk HPP primer, itu masih ada di area rumah sakit ya, misal di kamar bersalin atau mungkin sudah ada di ruang nifas, kita edukasi ke pasien atau keluarganya, misal masih pakai underpad.
Jadi underpaid itu misal penuh darahnya, itu kurang lebih estimasi darah yang bisa terserap itu 700 cc. Nah, kalau sampai penuh, berarti itu sudah masuk kriteria perdarahan, suruh segera lapor. Karena tidak menutup kemungkinan, kita kan masih ada pasien lain. Kita ada tindakan ke pasien lain juga. Nggak mungkin kan kita ada di samping pasien selama 24 jam. Jadi, kita edukasi supaya kalau terjadi perdarahan seperti ini, segera lapor ke tenaga kesehatan yang jaga. Itu untuk yang persalinan pervaginam ya. Tapi untuk yang perabdominal tentu kita serahkan ke operator untuk menilai apakah itu terjadi HPP atau enggak karena ada di ruang operasi. Kalau untuk HPP sekunder itu biasanya terjadi ketika pasien sudah pulang, ya mungkin banget. Bahkan sudah beraktivitas biasa karena ringnya kan lebih dari 24 jam sampai 12 minggu ya Mbak Ayu. Jadi bisa jadi pasien sudah beraktivitas biasa, tapi tiba-tiba perdarahannya banyak. Itu biasanya tanda-tandanya perutnya nyengkreng. Jadi kontraksi uterusnya itu eh, agak kenceng ya, jadi nyeri. Kemudian darah yang keluar itu bergumpal-gumpal. Terus pasien mulai lemes, ngantuk, atau mata berkunang-kunang ketika berjalan, begitu. Dan kita bisa mengedukasi juga. Jadi softtek atau pembalut postpartum yang panjang itu bisa menyerap kurang lebih 150 cc. Jadi bila dalam waktu 30 menit habis ganti softtek kok udah penuh lagi, wah itu berarti ya HPP itu namanya. Jadi kita edukasi kalau misalnya terjadi perdarahan dalam waktu 30 menit baru ganti softtek udah penuh kayak gitu lagi, nggak usah nunggu lemes. Jadi sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan. Karena tanda-tanda pre-shock itu umumnya muncul ketika darah yang keluar itu sudah lebih dari 1000 cc. Begitu. Jadi sangat berbahaya sekali. Diusahakan kurang dari 2 jam itu pasien sudah mendapat penanganan yang baik. Gitu. Dan untuk penanganannya, prinsip penanganan pada HPP itu sebenarnya tetap pada 4T penyebab ya. Jadi mulai dari tonus, tisu, kemudian trombin, dan tears. Ya, jadi mulai dari tonus. Ketika misal ada pasien HPP datang ke IGD, pertama kita cek uterusnya, ada kontraksi enggak? Tapi karena kebanyakan pasien datang itu sudah pre-shock bahkan shock ya, jadi kita stabilitas KU pasien dulu. Kita lakukan resusitasi cairan. Jadi kita ganti cairan tuh sebanyak 3 kali jumlah cairan yang hilang. Kita lakukan stabilisasi cairan, kita cek ada kontraksi uterus enggak. Kalau misal lemah, kita beri uterotonika ya, kemudian kita lakukan eksplorasi dari bawah, kita pastikan sumber perdarahannya itu dari mana, dari dalam uterus atau dari luarkah. Nanti kita lakukan pemeriksaan in speculo, jadi pakai bantuan spekulum ya, cocor BB itu, supaya tahu sumber perdarahannya itu dari dalam apa dari luar. Misal dari dalam, ya kita langsung berpikir ada sisa jaringan atau subinvolusi, begitu ya, atau ada faktor lain. Dan misal dari luar, kita pastikan ada robekan terbuka enggak, atau mungkin ada jahitan yang belum terjahit kah. Jadi misal pun ada jahitan, ada luka sedikit aja yang belum terjahit, tapi kalau masih aktif, dia itu lama-kelamaan kan menguras darah yang ada di dalam tubuh ibu ya. Jadi itu bisa bikin pre-shock juga. Nah kalau memang ada laserasi, ya kita lakukan penjahitan. Kalau memang ada sisa jaringannya, jadi dipastikan lagi melalui USG, misal ada sisa jaringan atau ada gumpalan-gumpalan darah atau sisa plasenta, maka harus dilakukan tindakan di ruang operasi. Misal semua tindakan sudah dilakukan semua, oh ya sembari perbaikan KU, kita juga lakukan pemeriksaan laboratorium darah ya, untuk mengetahui kadar Hb, trombo, dan faal darah yang lain. Adakah gangguan pembekuan darah pada pasien tersebut. Misal semua faktor itu sudah ditepiskan atau sudah dilakukan semua, ternyata perdarahannya nggak berhenti. Ya, kita pertimbangkan untuk dilakukan angkat rahim. Jadi itu efeknya bisa sampai ke situ ya, perdarahan itu ya, bedanya itu sangat fatal kalau seandainya telat untuk ditangani gitu ya. Iya. Ya, jadi para mami semua ya perlu digarisbawahi ini. Jadi yang namanya ibu nifas kan pasti mengalami keluar darah ya. Cuman abnormal ataukah normal. Nah, terutama nih yang para momis yang mungkin habis melahirkan dan sudah pulang ke rumah, sudah beraktivitas, jadi perlu sadar juga seberapa banyak sih darah yang dikeluarkan setiap harinya ya. Terus nggak usah buru-buru panik dulu, harus benar-benar paham. Ya itu tadi ya Bu Bidan ya, kira-kira untuk softteknya dalam 30 menit itu bagaimana darah yang keluar. Jadi kalau memang merasa banyak, mungkin ada perut yang nyengkreng,
mending langsung aja hubungi mungkin kalau ada keluarga yang terdekat mungkin untuk mengantarkan ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan nunggu sampai shock dulu sampai ada keluhan yang lain kayak mata berkunang, pusing gitu ya. Karena penanganan perdarahan prinsipnya harus cepat dan tepat. Iya Bener betul ya banget. Bu Bidan ya. Iya. Heeh. Nah gini nih Bu Bidan mungkin ini juga penting. Jadi kan karena dari penyebabnya tadi, nggak semuanya perdarahan itu secara tiba-tiba. Ada juga yang mungkin bisa dicegah. Ya, kira-kira apa sih pencegahannya? Mungkin para momis ada yang masih mau persiapan hamil kah? Atau mungkin sedang hamil? Atau mungkin akan menghadapi persalinan. Jadi bisa siap-siap dulu gitu. Oh ya, benar banget ya. Jadi sebenarnya kalau kita ikuti program pemerintah ya, mulai dari mau nikah aja itu udah ada cek labnya ya Mbak Ayu ya. Jadi dari situ aja udah dilihat ya. Jadi mempersiapkan ini calon ibu yang sehat. Jadi diharapkan nggak ada anemi. Kemudian begitu perempuan itu hamil harus terpegang oleh bidan wilayah. Dari situ juga dicek lab lagi, dapat tablet tambah darah, gitu. Jadi kami harapkan ibu-ibu hamil itu melakukan ANC rutin dan melakukan USG juga. Karena dari USG beberapa faktor penting itu bisa terlihat. Mulai dari kondisi janin. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, bila ada kelainan kongenital pada janin, ada kemungkinan kelainan kongenital yang lain. Karena kelainan kongenital dipicu kelainan genetik atau kromosom yang bisa mempengaruhi jumlah produksi cairan ketuban. Kemudian kita bisa mengetahui kondisi plasentanya juga, melekatnya kayak gimana, di mana, itu juga mempengaruhi perdarahan. Kemudian mengetahui kondisi bayinya, berat badan bayinya juga, karena bayi besar itu juga jadi faktor resiko terjadinya perdarahan. Begitu. Di samping itu juga yang penting banget tuh atur jarak kehamilan ya, dan atur jumlah anak. Jadi dengan mengikuti program KB, begitu. Jadi saya harapkan setiap perempuan itu mengetahui kondisi tubuhnya itu kayak gimana, kemudian memahami tubuh saya tuh butuhnya kayak gimana sih, harusnya bagaimana, begitu. Bisa memprogram kebutuhan dia, terutama terkait dengan kehamilan dan persalinan ini. Karena sebenarnya kalau dilihat di buku KIA itu ya, itu persalinan itu bisa disiapkan. Jadi golongan darahnya ibunya apa, kemudian pendonor yang siap mendonorkan bila sewaktu-waktu dibutuhkan saat bersalin itu harus sudah ada. Mau bersalin di mana gitu. Jadi harus disiapkan jauh-jauh hari, jangan sampai terjadi hal fatal yang tidak diinginkan. Jadi periksa kehamilan itu sangat penting Ya benar ya. banget, penting sekali. Jadi jangan kadang nanti dulu saya sehat, jangan merasa kayak gitu. Tapi kita butuh untuk dipantau gitu ya, Jan ya. Jadi nggak cuma persiapan dari tenaga kesehatannya aja, tapi ibu yang akan mempersiapkan persalinan atau mungkin ibu hamil juga harus paham soal kondisi dirinya juga. Gitu ya, Bu Iya, Bidan. Karena benar. istilahnya gini mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, gitu Iya, ya, itu penting banget apalagi perdarahan itu kasusnya pembunuh nomor satu ya untuk benar banget. kasus-kasus ibu hamil, ibu bersalin gitu ya Bu Bidan Iya. ya. Karena Gitu. kalau 2 jam nggak tertangani itu sudah fatal, Mbak Ayu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, dan kalau sudah terjadi segera ditangani. Iya Gitu betul. prinsipnya. Iya. Sedia payung sebelum hujan dulu ya. Jadi kayak pepatah. Iya. Oke, ini untuk penutup. Tapi mungkin ini juga penting. Jadi mungkin momis di sana ada gambaran mengenai kasus perdarahan. Mungkin bisa Bu Bidan kasih contoh kasusnya. Jadi bisa ceritalah kita sharing-sharing pengalaman. Jadi mungkin momis biar ada gambaran oh perdarahan itu seperti ini. Oke. Jadi bulan ini ya kasus terakhir yang ada di kamar bersalin HPP itu ada pasien sebenarnya hamil pertama, tapi dia masuk dengan penyulit anemi. Jadi HB-nya 9 saat masuk. Infartu berjalan fisiologis, tapi saat kala 2 pasien lemah, nggak ada energi untuk meneran, akhirnya dibantu menggunakan vakum ekstraksi. Vakumnya berjalan lancar, kemudian ada laserasi ya, ada trauma persalinan karena dilakukan vakum, dilakukan heating, kemudian uterus kontraksinya juga bagus, 2 jam aman. Jadi 2 jam PP-nya itu nggak terjadi perdarahan hebat, nggak ada. Kemudian Sudah aman observasi ya. ya aman. 6 jam itu baru terjadi perdarahan. Jadi di ruang nifas, pasien itu shock.
6 jam postpartum. Underbed penuh bahkan lebih sampai tembus di selimut. Pasiennya udah ngantuk banget, tensi itu drop, turun, nadi meningkat, akral dingin. Dieksplorasi itu banyak darah bergumpal-gumpal dan ada sumber perdarahan aktif. Di luar itu ya ada laserasi yang terbuka. Jadi kalau dia dari uterus kontraksinya lemah, kemudian ada laserasi, ada perdarahan aktif, sehingga dalam waktu yang sangat cepat itu pasiennya shock. Jadi yang kami lakukan memberi obat uterotonika, kemudian melakukan reheating, stabilitas kondisi pasiennya, dilakukan resusitasi cairan, kemudian kita juga melakukan transfusi. Dan saat itu sampai ke ruang operasi ya, dilakukan reheating oleh dokter spesialis kandungan, dibius juga, jadi pasiennya lebih rileks, lebih mudah untuk dilakukan penjahitan. Darah sudah masuk 3 kolov, kondisi pasien membaik, kemudian dilakukan USG juga ya di ruang operasi, dilihat masih adakah sisa plasenta, karena saat itu sudah dipertimbangkan dilakukan angkat rahim, karena kondisi pasiennya sudah shock. Tapi dengan dilakukan USG kok nggak ada sisa, adanya cuma stol sel, kemudian dilakukan kuret. Alhamdulillah, jadi setelah darah masuk, saat itu berjalan darah keempat, kemudian sudah dilakukan reheating, sudah dilakukan kuretase, perdarahannya berhenti, sedikit banget. Biarpun dilakukan pemasangan roll dan bol tampon saat itu ya, itu bisa berhenti. Alhamdulillah nggak jadi dilakukan angkat rahim. Tapi pasien harus masuk ke ICU untuk perbaikan KU dan stabilisasi. Alhamdulillah ya, darah masuk 4 itu HB masih 7, tapi dilakukan transfusi lagi, 2 hari di ICU, kondisi sudah baik dan bisa pulang. Ya, bisa pulang. Alhamdulillah. Berarti memang perlu dipertimbangkan ya, kayak tadi di KIA mau rencana bersalin di mana gitu ya. Iya. Jadi memang persalinan dengan resiko perdarahan yang nggak bisa diprediksi sebelumnya itu memang butuh pemilihan tempat persalinan yang tepat. Dan memang dibutuhkan tenaga kesehatan yang memang sudah expert di bidangnya untuk menangani kegawat daruratan, dalam hal ini perdarahan itu bidangnya, dan responnya yang cepat dan tepat. Jadi istilahnya karena perdarahan itu berpacu dengan jam. Jadi Benar. semakin cepat dan tepat kita tangani, efek-efek buruk misal kayak angkat rahim tadi bisa dihindari. Apalagi dalam kasus ini kan untuk hamil pertama ya. Iya. Kan pasti itu sangat hal yang sulit untuk diputuskan antara nyawa ataupun angkat rahim gitu ya. Tapi alhamdulillah karena respon time-nya cepat, tenaga medisnya juga mumpuni, akhirnya hal-hal yang buruk bisa kita singkirkan karena perdarahan bisa teratasi. Gitu ya Bu Bidan ya? Iya, benar banget. Jadi sebenarnya depresi postpartum itu juga bisa diakibatkan dari perdarahan saat partus itu. Jadi karena shock hipovolemik sehingga mengurangi suplai oksigen di otak, jadi ada beberapa jaringan dan sel otak yang rusak, itu kedepannya nggak bagus. Nanti bisa mengakibatkan depresi pada ibunya itu, biarpun perdarahannya teratasi. Jadi sebisa mungkin kita antisipasi terjadinya HPP ini. Ya, jadi bisa mulai dari antepartumnya, intrapartumnya, bahkan pascapartum, terutama psikososial yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai karena kebiasaan parah atau kurang menjaga hygiene itu memicu perdarahan karena menghambat proses penyembuhan. Yang tadi seperti dalam contoh kasusnya kan karena memang sudah ada penyebab anemianya ya, yang mungkin telat untuk diketahui, mungkin untuk pengkoreksiannya telat, mungkin pada waktu ANC-nya mungkin kurang rutin ya, mungkin sebelumnya, tapi ya alhamdulillah masih diberi kesehatan, akhirnya bisa pulih. Kayaknya untuk waktu yang singkat ini untuk berakhir tuh kayaknya sayang ya, karena materinya sangat penting sekali, karena perdarahan itu juga penting loh untuk dibahas, jadi biar menambah wawasan kita semua. Ya semoga apa yang sudah kami sampaikan tentunya dengan narasumber yang sangat top ini menjelaskan enak sekali ya, bisa dipahami dengan mudah. Dan akhirnya mohon maaf bila selama penjelasan kami tadi ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semoga Momi semuanya sehat selalu, dan semoga persalinannya, jika ada yang akan menghadapi persalinan, jangan ragu-ragu untuk memilih RSUD Nganjuk, dan semoga nanti persalinannya aman, lancar, ibu dan bayi sehat. Amin ya Bidan ya. Oke, sekian dulu podcast RSUD Nganjuk pada pagi hari ini. Terima kasih telah setia untuk menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Nganjuk
Yes, I can.